Hai guys, bersama Derby. Ini adalah hashtag saya, yaitu lawan hoax episode ketiga. Tentang apa ini bang? Dr. Tifa. Dalam postingan terbarunya di X, aplikasi Twitter, dia mengatakan bahwa dunia sangat membenci koruptor. Bahkan dia menarasikan bahwa Prabowo mengirim orang ini, Jokowi, untuk melayat sebagai tanda hormat atau untuk mempermalukan Jokowi sendiri. Karena narasinya adalah Jokowi nggak dianggap saat bertemu dengan kepala-kepala negara lain. Ini otak di mana sih ini? Ini di mana sih otak dokter ini? Aduh, kita bahas nanti ya reaksinya. Seorang dokter Tifa guys ya menaikkan statusnya di X dan kalian bisa baca sendiri teman-temannya di sana dia benar-benar menyudutkan Bapak Jokowi ya dalam rangka hadirnya beliau ke Vatikan upacara paus yang pemakaman paus. Jadi di sana dia seolah-olah dia udah memang kentara banget udah notice bahwa ya Presiden Prabowo mengutuskan seseorang yang raja korupsi dibandingkan orang lain yang dimana negara-negaranya itu anti korupsi gitu kan. Sebenarnya by the way ini dokternya dokter apa sih di dokter Tifa ini? Gue nggak paham sih dia benci sama Bapak Jokowi itu kenapa dan lain sebagainya. Tapi ya kelihatan banget dia ini kayaknya kurang asupan itu ya guys ya. Dokter Tifa kalau emang pengen di itu ya hubungin aja nggak apa-apa free kok. Oke, kita baca dulu ya. Dunia sangat benci dengan koruptor. Mendiang Paus Fransiskus sangat anti koruptor. Lah, kok tiba-tiba menjilat Paus, sementara dia adalah Islamnya EPI HTI. Seharusnya dia membenci segala instrumen yang berhubungan dengan non-muslim. Karena bagi dia, yang non-muslim adalah kafir. Nggak boleh dipuji-puji. Kok tiba-tiba dia lebih memuji Paus ketimbang Jokowi yang adalah muslim. Nggak masuk akal. Di mana logika otaknya dokter ini? Orang yang mengaku dokter ini. Berarti dia penipu. Sebut aja, dokter Tifu. Oke? Cina menghukum koruptor, mati koruptor. Amerika hukum ratusan tahun koruptor di penjara maksimum. Lalu ada finalis koruptor dunia berani hadir. Jadi maksudnya Presiden Prabowo mengirim orang ini untuk melayat sebagai warga negara atau untuk mempermalukan Jokowi maksudnya. Nah ini logika yang bodoh bin tolol. Kenapa? Ya, kenapa? Lalu ada finalis koruptor. Ini kan dia berarti ngambil dari OCRP. Hanya orang tolol, bin bodoh, bin goblok yang memakai OCCRP sebagai acuan dia mengatakan Jokowi korupsi. Sementara OCCRP membantah dan dia mengatakan bahwa apa yang ditujukan dia itu adalah bukan hasil temuan, tapi hasil jajak pendapat. Lalu ada dokter yang ngambil momen itu untuk nyerang Jokowi. Kan goblok. Ini apa namanya kalau nggak goblok? Yang kita sesalkan keluar dari mulut seorang dokter. Dokter loh, oh my god. Dokter yang nggak pernah praktek dimanapun, dokter yang keahliannya nggak dipakai dimanapun. Ini penipu ini guys. Oke, semakin suka aku membahasnya ini ya. Oke, dokter Tifu, lihat ini ya. Kau bilang Jokowi hadiri acara di Vatikan diacuhkan pemimpin dunia. Diacuhkan. Kemarin sudah saya kasih tampol mukamu kan lewat Jokowi berbaris satu baris dengan pemimpin top dunia. Satu baris di depan. Dan yang kedua, bersalaman dengan Presiden Prancis dengan salaman yang oh my god. Itu hangat sekali tuh. Orang menghormati banget itu. Presiden Prancis. Ya? Ada lagi orang selanjutnya loh. Lihat nih. Udah, silakan aja. Ini kan udah berantemnya udah selesai. Gambar, video. Lihat caranya ibu ini menghargai Pak Jokowi. Dilipatkan tangannya, mendengarkan. Hey, ini adalah Ursula von der Leyen,
Presiden Komisi Eropa. Presiden Komisi Eropa. Maaf ya, dokter tipu. Beda level kalau sama Jokowi ya. Aman sampai sini? Lanjutkan? Oke, lanjutkan. Jokowi levelnya adalah berbincang dengan pemimpin-pemimpin kelas Eropa, kelas dunia. Sementara kau adalah gerombolannya Egy Sujana. Udah paham di mana letak levelmu sama level Jokowi? Belum paham juga? Oke, kita bahas lagi-lagi. Oke, Jokowi diutus sampai ke Vatikan. Sementara kau pakai uang sendiri pergi ke UGM. Ngemis-ngemis, mana ijazah Jokowi UGM, mana nggak dapat, aduh kacau ini, aku akan dipenjara ini. Yes, itulah perbedaan terakhir. Kau akan masuk penjara, Jokowi tetap ada di tahtanya. Yes, di Solo tetap akan menjadi rakyat biasa, menghormati Pak Prabowo yang akan menuntaskan 5 tahun atau 10 tahun pemerintahannya dengan penuh gilang gemilang. Itu udah menjadi perwakilan di mana posisimu sama Pak Jokowi. Jangan merendahkan orang yang tinggi. Bahkan mungkin rendahan yang cara merendahkan yang kau sampaikan mungkin nggak akan terdengar karena terlalu tinggi nih. Paham lu tertipu? Oke. Belum nggak juga. Aku kasih tahu ini ya, tertipu ya. Ini adalah posisi di mana mereka semua, oke? Ingatkan ini, Emmanuel Macron, Prancis, ini istrinya, Donald Trump, ada di baris terdepan. Perhatikan yang di belakang, ya, Jill Biden, Joseph R. Biden. Jadi ini sepertinya keluarga dari Joe Biden ya, mantan presiden Amerika. Mereka di belakang. Sementara Pak Jokowi bukan presiden Indonesia, tapi oh my god ini ya. Donald Trump, oh it's okay. Prancis di depan, Ukraina di depan, India di depan, Hungari di belakang Pak Jokowi. Hungari, ya, ini istrinya Hungaria maksudnya. Nah, ini kalau nggak salah Joseph R. Biden ini, oh, Joe Biden ya. Oh, mantan presiden sebelum Donald Trump. Nah, Spain depan, Ekuador di depan, Sierra Leone di belakang, Slovakia di belakang, dari Abu Dhabi ya depan, Denmark depan, Swedia di belakang Jokowi. Lu mau ngomong apapun, ada orang goblok yang memakan omonganmu, postinganmu udah tertipu. Yes, kenapa? Fakta berbicara. Maaf ya, kalau saya kemarin guys ya, berhenti itu ketika setelah Jokowi menyerahkan kekuasaannya kepada Prabowo Gibran, nggak lama kemudian sebelum dari itu saya berhenti untuk mengawal Pak Jokowi. Makanya teman-teman bisa lihat dari Desember sampai Februari saya nggak buat konten tentang politik karena bagi saya sudah selesai. Tapi kok semakin kesini kok semakin masif, ya, semakin masif gerakannya. Makanya tiba-tiba saya nggak tahu kepikiran untuk membuat episode lawan hoax. Ya, konten pertama saya adalah waktu itu saat Jokowi difitnah, yaitu ingin melemahkan RUU KPK. Saya buat konten ini yang pertama, episode pertama mengenai lawan hoax. Bahwa bukan Jokowi yang menginisiasi, yaitu RUU KPK, bukan Jokowi, by the way ya, sudah terbantahkan itu semua dengan konten tersebut. Lalu lama kemudian saya langsung diingatkan sama fans, bang, gabung aja sama YouTuber Nusantara yang punya ide sama, lawan hoax. Saya langsung cari ya, saya minta tolong netizen saya sebenarnya cari Opung, kok nggak ketemu. Saya lihat videonya, mungkin waktu itu video yang nggak tepat yang saya klik ya, nggak ada, WhatsApp yang nggak ada, dan mengenai YouTuber Nusantara juga nggak ada. Saya mintalah kepada subscriber saya dikirim nomornya, itulah makanya saya suka banget, saya kayak sedikit kaget lah pokoknya. Tapi nanti saya akan buat video khusus mengenai itu sih ya, nggak tahu kenapa, ini kayaknya memang takdir lah ya untuk saya
bergabung untuk kan sama visinya kan melawan hoax. Oh my god. Ya, Dr. Tipu ya. Siap-siap lah ya. Segala postingan ke depannya, maaf kalau kami bantah. Karena itu sifatnya hoax. Oke. Masih mengenai Dr. Tipu. Kita bahas lagi. Kemudian Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Thomas Yuwantono, dan Bapak Ignatius Jonan. Beliau adalah ketua saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tahun yang lalu. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas wafatnya yang teramat suci Paus Fransiskus, dan juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto serta seluruh umat Katolik yang menghadiri pemakaman di Vatikan, karena kita kehilangan seorang panutan yang memberikan warisan kecintaan atas perdamaian dunia, kemudian warisan atas kerendahan hati, dan juga warisan untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Akhirnya kami semua berdoa agar yang teramat suci Paus Fransiskus beristirahat dalam damai abadi dan semoga jiwanya diterima di pangkuan Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Terima kasih. Keren sih bahasa Pak Jokowi ini. Tahu dia menempatkan bahasa untuk yang non-muslim, tahu dia bisa menempatkan bahasa untuk yang umat yang lain. Keren sih. Keren sih. Dr. Tipa, Pak Jokowi ini keren sih. Oke. Coba ya. Pak Jokowi. Ini kita skip aja karena Dr. Tifu mencoba mengartikan segala wajah Jokowi, gestur Jokowi. Sementara dia kan dokter penipu. Jangan dengerin guys yang ini nih ya. Jangan ya. Kita masuk video selanjutnya saat dia mengetahui bahwa dia akan dilaporkan. Nih guys. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Rismond Sianipar. 4 orang, 4 latar, tapi nasib sama. Dikriminalisasi kan? Awal narasi aja dikriminalisasi. Celup, nah tertipu. Celup, nah kriminalisasi. Celup, nah kriminalisasi. Oke. Nah, bicara. Mereka ini bukan politisi, bukan perusuh. Mereka hanya rakyat yang berani menggunakan nalar. Mengapa mereka diincar? Karena mereka membongkar sesuatu yang terlarang. Mereka mewakili generasi sadar narasi. Dan itu berbahaya bagi orang yang ingin mengendalikan pikiran. Nalar apa? Kau tuduh Jokowi dicueki pemimpin dunia, sementara faktanya banyak posisi ketika Jokowi berdiri disalami oleh Prancis. Banyak itu semua berseliweran. Lalu kau bilang kau memakai nalar, memahami itu aja kau salah. Apalagi memahami ijazah yang belum bisa kau lihat. Goblok, tolol, bin on. Lalu tiba-tiba kau bilang orang yang memakai nalar, oh my god. Siapa sih dosennya ini? Universitas mana sih yang ngajarin ini orang? Kan nggak diakui. Nggak diakui guys. Nggak diakui kedokteran tertimpa oleh universitasnya. Pikiran rakyat lewat algoritma. Saat ini kita menuju era apa? Demokrasi prosedural sudah lewat. Yang ada sekarang, kita menuju era cyber authoritarianism. Pasal pidana jadi senjata, sensor digital jadi pagar. Narasi dikurasi oleh mesin, dikendalikan oleh elit. Oh gitu. Tanggapan saya berarti gini aja deh. Ya mampus. Udahlah. Nggak kena lagi kalian membuat video menarasikan bahwa kalian kena kriminalisasi. Tujuan kalian apa? Supaya pendengar-pendengar kayak aku ini yang baru saja mendengarkan video ini bersimpati gitu. Maaf, udah nggak kena lagi. Hati gue ini nggak kena. Sedikit pun nggak ada rasa ibah. Bahkan ketika wajahnya sudah mulai memelas seperti ini, ya, sudah memelas seperti ini, bagi saya, lo akan lebih memelas lagi nanti ketika wajah lo di persidangan dan divonis penjara.
Mulut-mulut seperti ini berbahaya bagi negeri ini. Dia bisa segampang itu memberitakan hoax loh. Ya, satu yang terakhir itu baru yang terakhir saja. Kalau kita breakdown semua IG-nya, enggak IG, X-nya, akun X-nya, kita akan banyak menemukan segala berita hoax yang dilempar kepada Jokowi. Hanya karena apa? Hanya karena Jokowi selama ini diam. Wih, Jokowi ini diam nih, kita serang aja terus dia. Karena Jokowi pasti akan melapor. Enggak. Ini saatnya Jokowi melawan. Dan kalian akan terus mengawal ya. Dr. Tifu, siapkan amunisimu, siapkan senjatamu. Ya begini-begini tolong hindarilah. Udah nggak ngefek. Nggak mempan. Thank you guys, support terus. Bye-bye.